Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Reno Mardotila. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tips bagaimana kita menjawab secara singkat dan padat pada saat kita melaksanakan presentasi di depan audiens atau di depan umum, sehingga pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens, kita menjawab dengan sangat lugas, tegas, dan dapat diterima tentunya oleh para audiens. Baik sahabat Reno Mardotila sekalian, momen presentasi merupakan suatu hal yang lumrah ketika ada sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini seringkali membuat kita bingung ataupun membuat kita terkadang terasa diserang oleh pertanyaan-pertanyaan mungkin di dalam benak kita belum tahu jawabannya. Nah, dari itu, saya akan memberikan tips bagaimana menjawab pertanyaan dari para audiens ketika kita sedang melakukan presentasi. Karena kita ketahui, presentasi merupakan hal yang wajib ketika ada sesi tanya, dan kita sebagai pemateri wajib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Sahabat sekalian, berikut 5 strategi ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Walaupun pertanyaan itu sulit bagi kita, ketika kita menerapkan 5 strategi ini, kemungkinan kita dapat menjawab pertanyaan dari para audiens dengan baik dan meyakinkan, sehingga membuat penanya bisa menjadi mengerti dan yakin atas jawaban yang kita berikan. Berikut 5 strategi untuk menjawab pertanyaan ketika melakukan presentasi di depan audiens. Yang pertama, kalian harus mendengarkan sebaik-baiknya pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Fokuskan pikiran Anda untuk menyerap atau menangkap pertanyaan yang diajukan audiens. Jangan sampai kalian tidak memahami pertanyaan itu sendiri. Hal yang paling utama, fokus dengar dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Itu kunci yang pertama. Selanjutnya yang kedua, lakukan parafrase. Apa sih parafrase? Parafrase merupakan bentuk pengulangan pertanyaan yang tujuannya adalah untuk meyakinkan ke penanya atau ke audiens apakah benar pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang telah kita tangkap. Nah, parafrase ini merupakan bentuk pengulangan pertanyaan sehingga kalian bisa mengulang fokus, meyakinkan bahwa pertanyaan yang telah disampaikan merupakan pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke? Parafrase merupakan poin yang kedua yang wajib kita perhatikan. Ketiga, tentunya kalian harus menenangkan diri, ambil waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan pertanyaan atau jawaban yang terbaik untuk si audiens. Artinya, ketika jawaban sudah kalian pahami, kalian harus menenangkan diri, membuat tubuh kalian enjoy, sehingga apa yang kalian sampaikan nanti akan membuat audiens terkesima, sehingga jawaban yang kalian berikan akan meyakinkan audiens. Nah, berikutnya, ketika kalian telah memposisikan tubuh kalian menjadi enjoy, menjadi tenang, berikutnya kalian harus memberikan jawaban yang luar biasa atau jawaban yang terbaik dari pertanyaan audiens tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus menyampaikan jawaban secara baik, secara rapi, secara terukur, sehingga apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian berikan, membuat audiens yang bertanya tadi menjadi paham. Dan yang pasti, jawaban yang kalian sampaikan harus terstruktur dan mengkondisikan pertanyaan itu dan menjawabnya sesuai dengan apa yang menjadi alasan. Sehingga pertanyaan yang berikutnya mungkin muncul lagi kepada kalian dari si penanya akan selesai di situ. Tidak lagi ada jawaban-jawaban yang bercabang. Nah, yang terakhir atau yang kelima, kalian harus mengonfirmasi ke si penanya apakah jawaban yang kalian sampaikan tadi sudah menjawab pertanyaan yang diberikan, dan apakah jawaban yang kalian sudah jawab tadi merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan. Konfirmasi merupakan hal yang cukup penting supaya audiens yang memberi pertanyaan akan yakin atas jawaban dan menjawab atas pertanyaannya. Oke sahabat Reno Mardotila, itu tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Pastinya ini merupakan
catatan yang harus kita perhatikan pada saat kita menjawab pertanyaan ketika kita melaksanakan presentasi di depan umum atau di mana saja. Next, jika video ini bermanfaat, mohon di-share ke teman-teman, barangkali ada yang membutuhkan strategi atau tips seperti ini. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like ataupun komen tips-tips apa saja mungkin yang dibutuhkan. Mudah-mudahan kita akan memberikan strategi atau tips-tips yang dibutuhkan oleh kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.